Tidak ada yang bisa Anda jual, jadi harus diproses saja ya. Jadi kita ketemu di kantor polisi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi kita di channel saya setiap hari. Insya Allah kita akan update informasi terbaru di luar sana tentang perpinjolan dari teman-teman kita yang sudah menghadapi DC setiap hari dan berhasil sampai hari ini. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang daftar pinjol-pinjol ini aman di awal tahun 2026. Nah pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Silakan. Anda siap untuk diproses karena tidak membayar hutang? Tidak ada yang bisa Anda jual, jadi harus diproses saja ya. Jadi kita ketemu di kantor polisi saja. Oke. Bicaralah. Siap Ki? Ya siap. Nggak sanggup dibayar. Nggak sanggup dibayar nih? Nggak sanggup. Siap diproses. Siap. Nah itu dia teman-teman ya, video di awal yang lagi viral di sosial media baik di TikTok, Instagram, dan di Threads semuanya sedang menayangkan video ini, dimana ada seorang ibu yang dengan sengaja memviralkan temannya yang tidak bisa membayar hutangnya. Nah banyak yang menyayangkan aksi ini karena apa? Yang seharusnya ibu ini ingin mempermalukan teman yang tidak bisa membayar hutang, halhasil kalau ibu ini mengadu kepada polisi karena telah memviralkannya, ibu yang menagih hutang ini bisa terkena hukum pidana. Seperti banyak komentar yang mengatakannya. Nah, seperti komenan mereka mengatakan, ibu lapor balik, sudah memviralkan saja sudah kena pidana. Saya sering menangani kasus ini bu, malah yang kena pidana itu yang memviralkan. Kemudian dia mengatakan hutang itu hukumnya perdata bukan pidana, sedangkan memviralkan tanpa izin kayak gini bisa masuk pidana. Terus ada yang menjawab, betul saya kerja di kantor hukum dan ini 100% betul. Nah itu teman-teman ya, jadi hati-hati sekali buat teman-teman semuanya. Saya sampaikan pada hari ini di awal tahun ini, jangan mudah memberikan hutang kepada siapapun. Dan kalau kalian tidak ingin berurusan dengan hukum, ikhlaskan saja. Jadi intinya jangan terlalu baik hati. Karena kalau kejadian seperti ini, seandainya ada keluarga yang sakit hati tidak terima karena sampai memviralkan, menagih, dan ibu ini pun rela untuk diproses hukum walaupun ada surat hitam di atas putih, ibu yang menagih tadi ini bisa jatuh hukum pidana karena sudah melanggar hukum UU ITE. Karena hukum di Indonesia jatuhnya masih perdata untuk pinjaman perorangan, berbeda dengan pinjaman perusahaan, itu jatuhnya sudah hukum pidana. Jadi perlu perhatikan sekali lagi teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ada seorang teman saya juga yang mana dia menginformasikan dia tidak pernah mengajukan pinjaman dimanapun. Nah ketika dia mau melakukan pinjaman di salah satu aplikasi, ternyata namanya sudah tercatat di aplikasi ini dan dia tidak bisa lagi melakukan pinjaman. Nah seperti ini konfirmasinya ya, pada saat dia baru pertama kali buka aplikasi, langsung tertuliskan nomor KTP Anda sudah digunakan oleh pengguna lain dengan nomor telepon berakhiran yang sudah ditentukan. Kemudian dia coba untuk hubungin customer service-nya dan minta bantuan bahwa dia tidak pernah punya pinjaman di sini dan baru saja menginstal aplikasinya. Nah ini wajib kalian lakukan ketika kalian mendapatkan bahwa pada saat membuka aplikasi belum pernah mengajukan apapun, tiba-tiba sudah ada notifikasi bahwa data kalian sudah melakukan pinjaman, dan ini terjadi di aplikasi legal yaitu Ada Kami. Nah ini hati-hati sekali teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya sudah pernah saya buatkan vlog kepada kalian, mungkin kalian sudah pernah lihat lagi, dan ternyata sekarang banyak lagi pengaduan yang model seperti ini. Nah kalau model seperti ini bagaimana Mbak cara mengatasinya? Langsung sampaikan kepada adminnya, chat melalui aplikasinya, sampaikan bahwa itu bukan data kalian. Kalian bisa tunjukkan diri kalian dengan KTP kalian, dengan nomor rekening kalian, dengan nomor HP kalian. Sampaikan saya tidak punya data selain ini. Jadi itu bukan hutang saya dan saya tidak akan pernah mau mengakui apabila dia melakukan pinjaman. Sampaikan seperti itu ya. Dan kalau ada yang menagih jangan pernah mau, karena jelas itu bukan kalian dan yang terdaftar di aplikasinya itu bukan kalian. Jadi
perhatikan, hati-hati, jangan didiamkan, jangan kebingungan, langsung chat adminnya. Nah lanjut lagi teman-teman ya. Jadi ada seorang teman yang update lagi informasi mengenai DC lapangan yang datang ke rumahnya di wilayah Bandung. Sudah didatangin dari pinjol I4G dan modal nasional. Nah, kita bacakan informasinya. Halo Mbak Desi, saya dari Bandung. Saya pernah didatangin dari I4G dan modal nasional. Tapi mereka sopan dan kasih nomor mereka. Tapi saya nggak pernah gubris WA, SMS, dan ada yang chat lewat aplikasi Gojek. Kata-katanya kasar, tapi nggak pernah saya balas. Sebelumnya saya sampaikan I4G modal nasional itu DC-nya masih seputaran Jabodetabek. Sekarang sudah sampai ke Bandung. Jadi yang di arah Bandung kota tetap hati-hati, walaupun diinformasikan DC-nya baik, mungkin baru pertama kali datang. Nanti berikutnya kalau dia datang mungkin udah agak beringas. Itu kalian harap tetap tenang. Karena apa? Kita tetap jatuhnya perdata, jangan sampai pidana berbalik kepada kita. Gitu ya. Jadi di sini saya mau update juga lagi buat teman-teman semua untuk daftar pinjol yang masih aman, yang tidak ada DC lapangan tapi tetap keluar kondar dan terornya masih ada, sekalipun kalian galbenya itu sudah 1 tahunan ataupun 2 tahunan. Nah, dalam kondisi seperti ini kalian wajib memprioritaskan seandainya sudah ada dana ya, yang mana yang mungkin pinjolnya bisa dibayarkan, mana mungkin bisa digalbay. Nah, salah satunya seperti yang akan saya sebutkan ini masih bisa aman untuk terus digalbay, dan kalian bisa mendahulukan mana yang mungkin mengganggu pekerjaan kalian. Gitu ya. Oke, lanjut saja. Itu ada dompet kilat, lanjut Amarta, Dana Mas, Modalku, KTA Kilat, Finmas, Klik A2C, Koin P2P, Kredit Pro, Akseleran, Fintech, Pinjam Modal Alami, Dana Kini, Dana Merdeka, Isi Cash, FinPlus, Klik UMKM, 360 Kredi, Solusiku, Dana Bagus, Uku, Kredito, Bantu Saku, dan terakhir adalah Samir. Nah, itu yang masih sangat-sangat aman untuk awal tahun 2026 ini, belum menurunkan DC lapangan tapi terornya masih ada. Di luar dari itu ada sebagian yang memang dia khusus untuk UMKM. Nah, khusus untuk UMKM ini biasanya ada DC lapangannya, tapi tergantung wilayah. Biasanya UMKM ini dia tidak banyak untuk keluar kota, hanya di daerah-daerah mereka saja yang dekat dengan kantornya dan yang memang dekat bisa didatangin sama debt kolektornya. Karena kalau UMKM ini wajib menyertakan surat izin usaha. Ya, selebihnya dari itu adalah pinjol-pinjol yang ada di DC lapangannya, baik itu dia pay letter, baik itu dia kartu kredit digital, ataupun pinjol-pinjol multiguna. Nah, di luar dari itu beberapa menginformasikan ada DC lapangannya, bahkan ada yang baru-baru saja didatangin di daerah yang sebelumnya tidak pernah ada DC lapangan, sekarang sudah ada DC lapangannya. Salah satunya seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Dan buat teman-teman semuanya ingat, sekalipun dia ada DC lapangannya, belum tentu dia datang ke tempat kalian karena sifatnya pasti random. Ya, sama seperti informasi yang saya sampaikan seperti Lazada Paylater, yang mana temennya ini galbay sudah bertahun-tahun tetapi tetangganya didatangin padahal galbaynya baru 300.000. Ini menunjukkan bahwa DC itu random, tidak semua didatangin. Jadi nggak usah terlalu takut, yang penting kalian siap mental, tetap tenang dan update informasi terbaru untuk kalian, dan jangan gegabah ketika mengambil keputusan. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, kuat mental lagi, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.